selamat datang kembali di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Stephanie Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Nah, di video saya kali ini, teman-teman, saya ingin menjawab ya pertanyaan yang biasanya sering diajukan oleh para ibu rumah tangga ya yang ingin memulai belajar bisnis ya. Jadi pertanyaannya tuh seperti ini. Apakah mungkin apabila saya menjadi seorang pembisnis ya, saya juga bisa memiliki dalam waktu yang bersamaan rumah tangga yang harmonis? Nah, menarik ya teman-teman topiknya. Nah, karena begini teman-teman, karena dulu waktu saya kecil ya, saya didoktrin dalam keluarga saya bahwa kita harus memilih teman-teman ya, menjadi wanita karir atau teman-teman menjadi seorang ibu rumah tangga yang full time di rumah. Dan sometimes ya itu menimbulkan rasa bersalah yang cukup besar ya apabila teman-teman sudah mulai berkeluarga dan memiliki anak-anak yang tentunya masih dalam proses pertumbuhan dalam golden period. Nah, di sini teman-teman saya akan memberikan tips ya bagaimana sih caranya ya agar teman-teman bisa memiliki keduanya ya dalam jangka waktu yang bersamaan. Nah, jadi prinsipnya teman-teman adalah teman-teman harus belajar untuk menjadi leader untuk diri Anda sendiri ya. Apa maksudnya ya? Karena teman-teman harus mengambil tanggung jawab penuh ya atas rumah tangga Anda dan kehidupan bisnis teman-teman sekalian ya. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas yang namanya time hacker ya, atau kita sebut dengan manajemen waktu ya. Jadi sebagai seorang wanita teman-teman, kita bersyukur kita dikaruniai yang namanya multitasking ya. Jadi yang harus kita latih adalah multifon. Membagi waktu ini teman-teman adalah kata kunci paling penting ya untuk membedakan antara teman-teman menjadi orang yang sukses atau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Nah, di sini yang pertama adalah kita harus menyiapkan yang namanya power hour ya. Power hour itu apa sih dokter maksudnya? Ya maksudnya adalah suatu waktu khusus ya di mana Anda itu bisa berdamai dengan diri sendiri dan dengan Tuhan ya. Jadi tepatnya adalah biasanya kita bilang itu waktu teduh ya teman-teman ya. Kita bisa melakukan selain kita mengucap syukur melalui doa-doa kita ya, kita bisa memvisualisasikan hal-hal yang positif yang teman-teman inginkan terjadi. Dan yang kedua teman-teman adalah membagi waktu dalam satu hari itu menjadi periode blok-blok khusus ya. Nah, ini maksudnya apa nih? Nah, ini perempuan nih harusnya lebih jago ya teman-teman ya. Jadi ketika kita bangun pagi setelah kita melakukan power hour ya, kalau misalnya nih hari Senin besok anak-anak Anda sudah mau masuk yang namanya sekolah, langsung ganti topinya teman-teman untuk menjadi seorang koki ya. Jadi intinya menyiapkan semua bekal dan persiapan anak-anak Anda untuk sekolah. Setelah selesai teman-teman ganti lagi topi Anda dengan topi seorang pembisnis ya mungkin ya, dimana teman-teman harus men-chatting, memfollow up atau menelpon ya semua calon customer Anda. Kalau misalnya sudah deket jam makan siang nih, ganti lagi topinya teman-teman untuk mengecek semua makan siang untuk keluarga Anda. Dan apabila ada waktu khusus, karena saya juga seorang pembisnis konvensional teman-teman juga bisa ganti topi. Nah, karena misalnya kalau sudah jam siang teman-teman dan kita harus mengganti topi kita juga dengan yang namanya pembisnis konvensional, itu adalah waktunya saya untuk mengecek pekerjaan toko konvensional dari suami saya. Nah, jadi itu loh yang namanya kalau kita harus membagi waktu kita dalam blok-blok khusus sehingga apapun yang kita kerjakan itu merupakan fokus dan memang sepenuh hati kita lakukan ya. Dan yang ketiga teman-teman adalah kita harus mempunyai waktu refleksi khusus ya. Jadi waktu refleksi khusus ini biasanya saya adakan itu malam hari sebelum tidur ya. Apa sih gunanya? Gunanya adalah untuk mengevaluasi selama satu hari ini apakah
kesibukan kita itu adalah kesibukan yang produktif atau menghasilkan ya. Apakah itu semakin mendekatkan kita kepada goal atau afirmasi positif yang sudah kita lakukan ketika power hour. Nah, dan biasanya jam yang saya lakukan juga adalah untuk mengingat-ingat, membuat to-do list apa yang sebaiknya besok saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan sendiri dan apa yang harus saya delegasikan kepada orang lain ya. Jadi membuat satu hari itu menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Nah, di sini teman-teman juga ada beberapa yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah aktivitas ini yang tadi saya sebut prioritas ya. Mana yang bisa teman-teman lakukan sebagai pembisnis ya. Jadi contohnya nih, kalau pembisnis, kalau Anda memprospek yang namanya rekan bisnis atau mengundang rekan bisnis Anda untuk memasuki kelas online, itu adalah pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan teman-teman ya. Tapi kalau misalnya nih teman-teman hanya packing barang atau ambil barang ya, itu apabila teman-teman punya karyawan atau admin ya, teman-teman bisa mendelegasikan ya. Jadi contohnya seperti itu. Atau menjadi seorang mama ya. Menjadi seorang mama itu maksudnya adalah saya harus memberikan makna-makna penting ya, pembelajaran penting secara prinsipil untuk anak-anak saya. Jadi contohnya nih, misalnya kalau misalnya mau les harus tidur dulu supaya kamu lebih fokus, ini ya tuh seperti itu. Nah, jadi itu adalah porsi yang tidak bisa digantikan juga oleh orang lain ya. Terus kalau misalnya sebagai ibu rumah tangga, misalnya contohnya kalau misalnya harus setrika baju, cuci baju ya, itu bisa diwakilkan teman-teman, nggak harus teman-teman sendiri yang kerja. Terus kalau misalnya mau memasak, potong-potong sayur, bersih-bersih sayur, itu juga nggak harus teman-teman yang kerja ya. Jadi hanya kita meracikan dan melihat bumbu-bumbu mana yang keluarga kita boleh konsumsi ya. Jadi itu pekerjaan dimampatkan waktunya ya. Yang kedua teman-teman, kita harus memberikan energi tertinggi kita itu di jam berapa ya. Kalau saya sih biasanya jamnya itu sekitar jam 8 sampai jam 10 pagi teman-teman ya, karena waktu itu biasanya toko juga nggak terlalu rame, anak-anak sudah selesai ini ya kayak gitu, dan itu adalah waktu efektif saya untuk melakukan bisnis saya yang kedua ya, selain bisnis konvensional saya. Yang ketiga adalah pagari diri Anda ya dari dream stealer atau orang-orang yang tidak mengerti sebenarnya Anda ini sedang menjalankan bisnis apa sih, tujuannya buat apa sih, ini yang itu kayak gitu ya. Jadi pagari diri Anda teman-teman ya dari suara-suara negatif itu. Prinsipnya adalah Anda bekerja untuk anak, suami, dan keluarga Anda sendiri. Toh kalau misalnya teman-teman dengerin suara kanan kiri, mereka juga tidak membayari pengeluaran Anda, dan mereka juga tidak mengisi rekening bank Anda ya, dan mereka juga bukan orang yang membayar tagihan kredit Anda teman-teman ya. Jadi pastikan Anda tetap lurus pada goal yang sudah Anda rencanakan. Nah, sekian teman-teman tips dari saya mengenai manajemen waktu ya. Kalau misalnya teman-teman ada kesulitan khusus atau mau konsultasi, mau share ini ya mengenai manajemen waktu ya, teman-teman bisa cek di WhatsApp saya atau connect melalui Instagram saya untuk kita ngobrol lebih lanjut ya. Oke, sekian dulu video YouTube dari saya teman-teman. Semoga video ini membantu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video YouTube saya. Dan jangan lupa juga teman-teman diklik tanda loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru ketika saya mengupload video YouTube terbaru saya. Sampai jumpa.